Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Dion Sane. Nah, mayoritas market kripto kita sedang dalam fase bearish ini atau koreksi mingguan ya. Apalagi hari ini di Indonesia sendiri itu tanggal merah gitu. Aktivitas kantor dan sebagainya itu pasti sangat tidak aktif gitu. Bahkan Bitcoin saat ini terkoreksi hampir 2% secara global di coin market cap-nya. Ya, walaupun terjadi satu wedge di mungkin di candle 1 jamnya gitu, tapi ya kita lihat ini juga berkat reaksi dari ketidakstabilan antara kondisi dunia termasuk perang Rusia dan Ukraina. Nah, ada salah satu koin atau token ya yang membuat saya menjadi perhatian saya, yaitu siapa lagi, Filecoin. Nah, Filecoin ini ternyata selama 1 minggu ini walaupun kenaikan tidak terlalu tinggi, namun untuk hari ini saja di tengah market yang sedang koreksi atau bearish, Filecoin itu naik sebanyak 9%. Bahkan di Binance sendiri di pasar globalnya itu sedang naik gitu ya. Nah, di sini ada candle Dragonfly Doji sepertinya. Nah, ketika ada di bullish trend itu biasanya akan terjadi penerusan. Bahkan EMA 5, EMA 10 dan EMA 20 itu masih di bawah penutupan candlestick. Di top volume juga di RSI juga belum mencapai ke overbought di situ. Nah, kemungkinan masih ada kesempatan untuk dia itu kembali bullish ya, tetapi kita juga tidak menjamin karena tentu ada yang akan take profit ya. Nah, memang kalau kita lihat Filecoin ini tidak ada berita yang terlalu menghebohkan selain kemitraannya dengan Polygon lah gitu ya. Jadi dua platform kripto utama telah mengumumkan kemitraan mempercepat pertumbuhan di bidang NFT, game, dan metaverse. Nah, ini guys. Jadi ini Polygon ini memperdalam integrasi dengan Filecoin gitu. Lalu peluang mereka itu melakukan pengembangan NFT dan metaverse. Ya. Nah, jadi ini disampaikan oleh jurnalis dan blogger kripto Cina Colin Wu menyebarkan berita bahwa dua platform blockchain populer, Filecoin atau Fil dan Polygon atau Matic, memperdalam kemitraan mereka di bidang NFT, metaverse, dan game. Nah, kalau kalian tahu kan sekarang itu NFT, metaverse, dan game itu satu hal yang sangat digandrungi oleh orang-orang di dunia saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan Polygon ini memperdalam integrasi dengan Filecoin gitu, menjalin kerjasama untuk mengembangkan metaverse, NFT, dan game. Nah, ya seperti kalian tahu, Polygon ini adalah salah satu yang disebut pembunuh Ethereum yang telah mencoba memecahkan kemacetan ETH seperti biaya gas yang tinggi dan validasi transaksi yang lambat. Polygon ini menjadi salah satu solusinya, makanya mereka memilih Polygon. Ya. Nah, jadi ini Filecoin dan Polygon ini memiliki peluang baru untuk sama-sama mengembangkan NFT dan metaverse-nya gitu ya. Metaverse itu memang sangat populer di tahun 2022 ini ya, semenjak akhir 2021 kemarin metaverse itu mencuat ke permukaan dalam bidang blockchain. Bahkan NFT ini tentunya sudah bukan barang baru lagi ya, not fungible token. Untuk melakukan pengembangan NFT ya tentu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka dari itu peluang Filecoin dan Matic ini untuk terus bullish itu masih bisa. Walaupun saat ini ya Matic itu terseok-seok gitu ya, tidak seperti Filecoin yang naik hampir 9%, hampir 10%. Untuk Matic sendiri kita lihat, nah, Polygon Matic itu masih terseok di peringkat ke-16 saat ini, mengalami penurunan sebanyak 1,9% di harga $1 gitu ya. Jadi untuk kalian yang hold Matic ya, walaupun Matic ini biasanya cepat recovery-nya, tapi saatnya kita wait and see dulu ya, karena keadaan pasar belum terlalu stabil gitu ya. Jadi untuk kalian yang sudah cuan di Filecoin ya silahkan kalian take profit dulu, karena ya mau gak mau nanti pasarnya akan mengikuti tren pasar atau koin utama gitu ya. Saat ini naik 9% di $20. Tentu Filecoin ini akan lama-kelamaan akan mengikuti tren pasar utama, koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum, yang mana kita tahu bahwa ya
di Binance sendiri ya BTC juga sedang turun 1%-an gitu ya, walaupun ini sepertinya akan koreksi dikit dulu atau koreksi kecil sebelum nanti malam di pasar Amerika dia kemungkinan akan bullish lagi. Tapi ya kita lihat dulu, kita wait and see gitu ya, karena ini kita ya lihat candlenya saja banyak doji gitu ya. Doji itu memungkinkan bahwa tidak ada kestabilan antara pasar, arahnya mau kemana itu belum sampai. Walaupun di RSI-nya hampir mencapai di oversold dan itu mengarah ke atas ya. Ya seperti ini ya. Seperti di EMA ya, di tanggal berapa ini? Tanggal 26 ini mengalami kenaikan. Nah, di 24 mengalami kenaikan. Nah, kita juga belum tahu ini arahnya kemana. Ya, semoga pasar Amerika nanti malam itu bisa menyelamatkan pasar kripto kita ya. Apalagi donasi untuk Ukraina itu semakin hari semakin bertambah. Jadi itu saja, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.